Bogor, kota dengan julukan kota hujan, dikenal dengan kesejukannya yang memikat. Tak hanya menjadi destinasi wisata, Bogor juga kaya akan ruang terbuka yang memberikan napas segar bagi warganya. Dari taman helang yang hijau, lapangan sempur yang menjadi pusat olahraga dan rekreasi, hingga pedestrian modern di Jalan Pajajaran, semua mencerminkan kehidupan kota yang dinamis. Ruang terbuka di Bogor menjadi tempat bertemunya beragam cerita. Tempat anak-anak bermain, remaja berkumpul, hingga keluarga bersantai. Namun, di balik keceriaan dan keramahan kota ini, ada cerita lain yang jarang terungkap. Cerita tentang ketidaknyamanan, tentang ketakutan yang hadir di ruang publik, tentang mereka yang diam karena stigma dan rasa takut. Di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman, seringkali terjadi pengalaman tak menyenangkan yang sulit dibicarakan. Pelecehan seksual, meski tidak selalu terlihat, adalah ancaman nyata di ruang publik, termasuk di Kota Bogor. Sebuah kota yang indah, tetapi belum tentu aman bagi semua. Menurut saya, pelecehan seksual merupakan tindakan yang tidak bermoral, melanggar hak asasi manusia, menyebabkan ketidaknyamanan, bisa mendapatkan trauma mendalam bagi para korban. Pelecehan seksual bukan hanya sekedar catcalling di jalan. Ini adalah pelanggaran. Sebuah bentuk kekerasan yang seringkali diabaikan atau dianggap sepele. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, Pasal 1 Nomor 12 Tahun 2022, pelecehan seksual adalah setiap tindakan yang bersifat merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh atau hasrat seksual seseorang tanpa persetujuannya. Pelecehan seksual bukan hanya sekedar kejadian fisik. Ia meninggalkan luka yang tak tampak, namun membekas dalam jiwa. Ini adalah cerita tentang seorang korban berinisial S yang meskipun kejadian tersebut telah berlangsung 11 tahun yang lalu, tetapi masih terus menghantui setiap langkah hidupnya. Waktu memang sudah berlalu, tetapi kenangan itu tak pernah hilang. Setiap detail kejadian itu masih hidup dalam benak S, mengganggu ketenangannya. 11 tahun yang lalu, S mengalami kekerasan yang tak hanya merenggut fisiknya, tetapi juga menghancurkan rasa aman dan kepercayaan dirinya. Pemulihan itu tidak mudah dan masih terus berjalan. Akan selalu ada dan akan selalu saya ingat. Karena bagaimanapun juga, itu merupakan suatu hal yang tidak bisa saya maafkan sampai saat ini. Bahkan jika kalaupun saya bertemu lagi dengan pelaku tersebut, saya tidak akan bisa memaafkannya sama sekali. Karena di balik setiap luka, ada harapan untuk sembuh. Dan setiap korban berhak untuk merasa aman dan disayangi. Harapan itu masih ada dan selalu ada. Setelah saya mengalami hal-hal yang tidak baik tersebut, saya harap untuk orang tua ataupun guru-guru di sekolah manapun lebih aware. Kenapa? Karena pelecehan itu nggak selalu dilakukan oleh orang-orang yang menurut mereka yang tidak orang itu kenal ataupun orang dewasa pada anak kecil. Bahkan anak kecil pun bisa melakukan hal tersebut kepada temannya. Bahkan orang yang Anda kenal baik itu juga dapat memperlakukan Anda dengan tidak pantas seperti itu. Saya berharap bahwa orang tua dan juga guru-guru saat ini dapat lebih menjaga, lebih memperhatikan lagi bagaimana anak muridnya ini bertingkah laku dan menyadari lebih cepat apakah jika anak-anak ini mengalami suatu kejadian yang tidak pantas ataupun sikap-sikap mereka yang mulai tidak wajar. Jumlah kasus pelecehan seksual di Kota Bogor ini lumayan banyak, tapi belum bisa disebut tinggi kalau dari range
jumlah penduduk atau anak-anak di Kota Bogor. Jumlahnya itu kurang lebih dalam 2 tahun terakhir sekitar 150-an. Nah, itu yang paling sering terjadi adalah di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Nah, pelecehan seksual ini semakin tahun itu semakin bertambah. Tapi dengan bertambahnya ini bukan berarti memang kasusnya yang banyak, tapi awareness masyarakat untuk melaporkan juga itu ikut meningkat. Jadi yang sebelumnya kasusnya itu sedikit, yaitu bisa jadi memang kasusnya ada tapi tidak terlaporkan. Dan tahun berikutnya itu banyak, itu bukan berarti memang kasusnya juga lebih banyak, tapi memang awareness masyarakat yang meningkat untuk melaporkan kasus tersebut. Angka-angka ini adalah cerminan realita. Ruang publik belum sepenuhnya aman bagi perempuan. Ruang publik nyatanya menyimpan banyak kisah yang disembunyikan. Kisah-kisah yang ditutup oleh rasa takut, rasa malu, dan beban yang tak terlihat. Pelecehan seksual seringkali menyisakan luka mendalam bagi para korban. Namun, banyak dari mereka ragu untuk melapor karena rasa takut dan stigma sosial. Disinilah pentingnya peran layanan pendukung yang hadir untuk memberikan ruang aman, kemudahan dalam pelaporan dan pendampingan bagi korban. Mulai dari bantuan hukum hingga dukungan psikologis, setiap langkah diarahkan untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Yang dilakukan oleh UPTD PPA itu adalah pendampingan. Jadi kami memiliki 2H pendampingan. Pendampingannya ada pendampingan hukum dan juga ada pendampingan psikologis. Jadi ketika korban datang, yang dilakukan adalah asesmen pertama, yaitu asesmen identifikasi kasus, sejauh mana kasus ini diderita oleh korban. Lalu setelah itu ketika identifikasi kasus oleh pendamping kasus sudah dilaksanakan, lalu keluar hasilnya, maka langsung dilihat kebutuhannya. Apakah kebutuhan dari korban, kebutuhan psikologis, atau kebutuhan dari konsultasi hukum. Kalau kebutuhannya konsultasi psikologi, konsultasi hukum atau konseling psikologis, itu akan langsung kita rujuk ke konselor. Jadi di UPTD PPA pun ada konselor dan psikolog klinis. Jadi kalau kebutuhannya memang konsultasi hukum yang memang harus dilaporkan ke kepolisian, maka kita dampingi juga. Jadi semua itu bergantung kepada identifikasi kasus dan kebutuhan dari korban. Pencegahan pelecehan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga kolektif. Edukasi sejak dini, seperti yang dilakukan oleh Forum Anak Kota Bogor atau kerap disebut Fanator melalui sosialisasi di sekolah, membantu siswa memahami cara mencegah pelecehan dan membangun kesadaran di lingkungan mereka. Dukungan ini diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Bukan hanya tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, melainkan termasuk Polresta, RSUD, dan Kemenak. Kerjasama ini memastikan korban tidak hanya mendapat perlindungan, tetapi juga layanan terpadu yang meliputi kesehatan, hukum, dan pendampingan psikologis. Bogor dengan segala pesonanya masih menyimpan cerita yang belum selesai. Pelecehan seksual adalah kenyataan pahit yang membutuhkan perhatian kita semua, di mana ruang yang seharusnya aman menjadi ancaman dan suara yang seharusnya terdengar justru teredam. Perjuangan belum usai, setiap langkah kecil menuju kesadaran, setiap laporan yang diajukan, dan setiap edukasi yang diberikan menjadi harapan untuk perubahan. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan diam atau bersama menciptakan ruang yang benar-benar aman bagi semua? Perubahan mulai dari kita.